Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah dasar yang harus diketahui di dalam perancangan eksperimen. Mungkin supaya lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh kasus saja untuk memahami istilah-istilah dasar ini. Misalnya di sini dilakukan penelitian di perusahaan X untuk mengetahui pengaruh komposisi bahan dan temperatur pembakaran terhadap kekuatan batu bata. Eksperimen dilakukan dengan 81 benda uji ukuran 5 x 5 cm. Percobaan dilakukan dengan komposisi bahan, yaitu perbandingan persentase lempung banding pasir 100 banding 0, 95 banding 5, dan 90 banding 10. Kemudian temperatur pembakaran yaitu pada suhu 1100, 1150, dan 1200 derajat Celcius. Nah, dari contoh kasus ini kita coba cari yang mana yang disebut dengan unit eksperimen, faktor, level, dan perlakuan, dan respon. Nah, kalau dari kasus tadi, unit eksperimennya adalah benda uji dengan ukuran 5 x 5 cm. Jadi yang dimaksud dengan unit eksperimen ini adalah objek yang kita kenai perlakuan. Jadi yang kita kenai perlakuan di sini yang kita eksperimenkan adalah benda uji ukuran 5 x 5 cm. Kemudian yang menjadi faktornya di sini ada dua, yaitu komposisi bahan dan temperatur pembakaran. Jadi yang dimaksud dengan faktor di sini adalah variabel yang dikendalikan atau dapat dikontrol oleh peneliti. Jadi peneliti di sini bisa mengontrol, bisa mengubah-ubah sesuai dengan keinginan dia faktor tersebut. Jadi nama lain faktor di sini bisa disebut juga dengan variabel independen. Kemudian level, yang menjadi level di sini di kasus ini untuk faktor komposisi bahan levelnya ada level 100 banding 0, 95 banding 5, dan 90 banding 10. Biasanya kalau di dalam DOE itu disimbolkan supaya lebih mudah kan. Jadi ada level A1, A2, dan A3. Jadi ada 3 level untuk yang faktor komposisi bahan. Kemudian faktor temperatur pembakaran juga ada 3, 1100 derajat Celcius, 1150, dan 1200. Kita misalkan B1, B2, B3, jadi ada 3 level. Jadi level ini adalah nilai-nilai atau klasifikasi dari faktor tadi. Kemudian yang terakhir adalah perlakuan. Perlakuan untuk kasus ini tadi itu adalah perlakuan A1B1. A1B1 itu berarti eksperimen yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan komposisi bahan A1, komposisi bahan 100 banding 0, dan temperatur pembakaran 1100 derajat Celcius atau B1. Kemudian ada perlakuan A1B2. Perlakuan A1B2 itu berarti menggunakan komposisi bahan 95 banding 5, komposisi bahannya 100 banding 0, temperatur pembakarannya 1150. A1B2. A1B3 berarti komposisi bahannya 100 banding 0, temperatur pembakarannya 1200 derajat Celcius, dan seterusnya. Jadi perlakuan untuk kasus eksperimen dengan lebih dari satu faktor, ini 2 faktor, itu merupakan kombinasi level dari masing-masing faktor. Ini kan dikombinasikan nih A1B1, A1B2, dan seterusnya. Tetapi perlakuan pada eksperimen dengan hanya satu faktor itu adalah sama dengan level dari faktor tersebut. Jadi kalau ini lebih dari satu faktor, 2 faktor, maka di sini kita hitung jumlah perlakuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 perlakuan. Sesuai dengan kombinasinya tadi. Tapi kalau misalnya di kasus tadi faktornya itu hanya komposisi bahan saja, komposisi bahan itu terdiri dari 3 level, maka jumlah perlakuannya itu sama dengan jumlah levelnya. Jadi jumlah perlakuannya ada 3 karena kalau faktornya cuma komposisi bahan, maka levelnya di sini juga hanya ada 3. Jadi ini perlakuan komposisi bahan 100 banding 0, perlakuan komposisi bahan 95 banding 5, perlakuan komposisi bahan 90 banding 10. Tuh, jadi tergantung jumlah faktornya. Kemudian kalau respon atau variabel respon atau variabel dependent penyebutnya ya, ini adalah kekuatan batu bata.
kalau di kasus tadi. Atau variabel respon ini hasilnya bergantung dari faktor tadi atau variabel independen tadi yang kita ubah-ubah. Seperti itu. Kemudian pada saat kita melakukan eksperimen harus mematuhi prinsip dasar ini. Yang pertama adalah pengacakan atau randomization. Jadi karena di dalam statistik mensyaratkan pengamatan yang dilakukan merupakan variabel yang terdistribusi acak, maka nanti urutan eksperimennya itu harus dilakukan secara acak. Jadi perlakuan yang mana dulu yang dikerjakan, unit eksperimen mana dulu yang akan dikerjakan itu nanti harus melalui prinsip pengacakan. Kemudian yang kedua pengulangan atau replication. Dalam eksperimen satu perlakuan itu bisa dilakukan beberapa kali. Jadi misalnya di perlakuan A1B1 itu bisa dicobakan atau dieksperimenkan lebih dari satu kali. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian lingkungan atau local control. Jadi karena kondisi lingkungan itu berpotensi mempengaruhi hasil atau respon dari perlakuan, maka di sini perlu dilakukan pengendalian lingkungan. Dengan cara kita harus bisa menganalisis model perancangan eksperimen mana yang sesuai. Nah, untuk klasifikasi desain eksperimen secara umum, kalau berdasarkan perlakuan, maka dibedakan menjadi desain eksperimen 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor, 4 faktor, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya masih ada kelanjutannya lagi ke bawah, tergantung dari jumlah faktornya. Kemudian kalau dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya, maka ada model rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar latin. Ini berdasarkan karakteristik lingkungannya. Ada yang lingkungannya homogen berarti menggunakan rancangan acak lengkap dan seterusnya. Nah, untuk menentukan kita pakai model yang mana, ini kita harus analisis apakah perlakuan kita 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor, 4 faktor, dan seterusnya. Kemudian karakteristik lingkungan kita seperti apa? Apakah homogen? Apakah perlu dikelompokkan atau seperti apa? Kalau misalnya kasus kita faktor yang digunakan itu hanya 1, kemudian lingkungannya homogen, berarti bisa kita gunakan model 1 faktor rancangan acak lengkap. Kalau misalnya faktor yang kita pertimbangkan cuma 1, tapi kondisi lingkungannya heterogen perlu dikelompokkan, maka kita gunakan 1 faktor rancangan acak kelompok. Seperti itu. Nah, untuk rancangan perlakuan yang lebih dari 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor, dan seterusnya, ini disebut dengan percobaan faktorial. Percobaan faktorial juga sama, misalnya eksperimen yang akan kita lakukan dengan mempertimbangkan 2 faktor, berarti di sini 2 faktor, kita cari karakteristik lingkungannya seperti apa, apakah RAL, RAK, atau RBSL. 3 faktor, 4 faktor, dan seterusnya juga sama seperti itu. Kira-kira begitu gambaran besar berkaitan dengan pengenalan perancangan eksperimen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.